Jelang puncak haji, tim pengawas haji DPR melakukan peninjauan langsung persiapan fasilitas jemaah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Saat kunjungan ke Armusna, tim Was DPR memeriksa kondisi tenda, AC, kamar mandi, sanitasi, serta perlengkapan lain yang digunakan oleh jemaah. Menurutnya, fasilitas yang disiapkan ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Setiap syarikah saling berlomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk jemaah haji, meskipun masih ada beberapa catatan. Selain kesiapan fasilitas, tim Was DPR juga memastikan tidak ada jemaah yang terpisah saat berangkat ke Arafah karena perbedaan syarikah, dan memastikan kartu nusuk diberikan kepada semua jemaah. Intinya kami menjadi pengawas haji DPR ini ingin agar situasi suasana haji yang ada saat ini di tahun 2025 nyaman, semua jemaah bisa menjalankan niat hajinya dengan baik dan juga kesehatannya juga bagus. Kerajaan Arab Saudi telah menyelesaikan sebagian besar bangunan area perluasan ketiga atau The Third Saudi Expansion di Masjidil Haram. Bangunan ini akan menambah kapasitas Masjidil Haram hingga 2 kali lipat. Area perluasan ini dapat diakses melalui pintu 114 yang terletak tidak jauh dari Terminal Jabal Ka'bah. Lantai dasar area perluasan telah dibuka untuk umum dan jemaah haji dapat beribadah di dalamnya. Sementara lantai atas area perluasan masih dalam tahap pengerjaan. Proyek ini akan meningkatkan luas area Masjidil Haram dari 414.000 meter persegi menjadi 1,5 juta meter persegi. Jemaah haji khusus Patuna meninjau lokasi tempat lontar jumroh sebelum puncak ibadah haji. Simulasi dilakukan agar jemaah mengetahui alur perjalanan mereka selama Armusna. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Rahmat Ibrahim dan Yana Mulyana dari Mekah, Arab Saudi. Ya, saudara, jelang puncak haji Armusna, saat ini jemaah haji khusus dari Patuna Travel meninjau dan juga survei bagaimana lokasi tempat lempar jumroh. Ini kami tunjukkan, inilah jumroh akobah, jumroh yang besar, merupakan satu dari 3 jumroh yang akan dilempar oleh jemaah haji ketika nanti pelaksanaan puncak ibadah haji. Ya, pelaksanaan lempar jumroh dilakukan setelah wukuf, dan untuk jemaah dari Patuna akan dilakukan juga setelah tawaf di Ka'bah. Dan lebih lengkap soal lempar jumroh di puncak haji, saya akan ajak Anda berbincang dengan ada Ustadz Saiful Hakim. Assalamualaikum, Ustadz. Misalkan ini lempar jumroh, makna apa yang ingin disampaikan bagi umat muslim dalam perjalanan ibadah haji ini, Ustadz? Ya, baik. Karena ini kita sifatnya sebagai survei untuk kita jumroh itu, perlu diketahui bahwa ketika kita jumroh akobah nanti, apa yang kita maknai dari hal itu? Pertama, ini sebagai bentuk implikasi kita merajam setan. Jumroh akobah sebagai isyarat setan yang mengganggu Nabi Ibrahim. Nah, makanya kenapa demikian? Karena Ibrahim adalah sosok Nabi yang mendapat ujian begitu besar. Apa besarnya? Diperintah Allah SWT dalam mimpinya untuk membunuh putranya. Tad, tunjukin dong cara melemparnya yang benar baik, ya. Bagi jemaah haji seperti apa, Tad? Baik. Ini ada sedikit kerikil, kita coba cerita. Ya, ada kerikil. Kerikil seperti ini nanti ya untuk jumroh itu. Nah, jumroh itu artinya melempar, bukan meletakkan. Kalau melempar artinya apa? Harus ada effort, ada usaha. Baik. Contoh, kita baca Bismillahi Allahu Akbar. Nah, rojman lisayatin waridon minallah. Gitu ya. Jadi gitu, cara melemparnya. Jadi bukan melempar begini, tapi harus begini. Gitu ya. Terima kasih, Ustaz, untuk penjelasannya. Itu tadi bagaimana tata cara melempar jumroh bagi jemaah haji ketika puncak pelaksanaan ibadah haji. Ini bagian dari survei, ini bagian dari simulasi agar jemaah tidak kebingungan ketika pelaksanaan puncak ibadah haji. Rahmat Ibrahim, Yana Mulyana, Mekah Al-Mukarramah, Kompas TV. Berbagai cerita dan kejadian dialami jemaah haji Indonesia, mulai dari terpisah rombongan, tersesat, dan lupa rute bus pulang. Untungnya ada kawal haji yang siap membantu para jemaah. Kawal Haji merupakan salah satu aplikasi yang disiapkan untuk membantu jamaah haji Indonesia saat berada di Tanah Suci. Selama 24 jam non-stop, petugas
petugas kawal haji bekerja secara bergantian untuk membantu memecahkan masalah dan memberi solusi pada jemaah yang melapor. Karena terjadi interaksi dan kami membuat beberapa kategori. Pertama terkait dengan akomodasi, konsumsi, transportasi, kemudian jemaah yang tersasar, dan selanjutnya juga ada yang lain-lain. Lain-lain ini adalah masalah nusuk, masalah bahkan mereka minta membantu menawarkan harga taksi, ada juga yang membantu, kita bantu juga menanyakan di mana Kak Kia, bahkan menawarkan harga belanja di Kak Kia. Jadi sebenarnya kawan-kawan kawal haji juga harus punya multitasking, tidak hanya mampu. Dan alat yang ketiga, WhatsApp Center. Ini WhatsApp Center kita interaksi. Keberadaan layanan ini tidak terlihat langsung oleh jemaah, tapi sangat dirasakan dampaknya. Dengan menggunakan 3 kanal, mulai dari kawal haji atau pengaduan one way, pengaduan via call center, hingga WA atau chat center, kawal haji terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dan tercepat secara digital agar jemaah semakin nyaman dalam rangkaian ibadahnya. Melvia Mevitri, Kompas TV, Jeddah, Arab Saudi.